Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika SD yang diampu oleh Prof. Turmudi, MID, MSc, PhD. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, balik lagi dengan saya, Alini Sili Rahmawati. Kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang. Maka dari itu, simak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum membahas keliling dan luas, tahukah kamu bentuk-bentuk bangun datar? Coba kamu ingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya, apa saja ya bentuk bangun datar itu? Iya, bentuk bangun datar itu diantaranya ada segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, belak ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, bangun datar bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh. Nah, lihat di sini, ada gambar jam. Jam ini menyerupai bentuk bangun datar persegi. Kemudian, ada juga gambar pintu. Jika diperhatikan, pintu ini menyerupai bangun datar persegi panjang. Sekarang, kita selesaikan soal cerita yang ini yuk. Andi ingin membantu pekerjaan ayah untuk mencangkul sawah. Namun, sebelumnya ayah ingin Andi mengetahui terlebih dahulu keliling dan luas sawah yang dimiliki oleh ayah. Bagaimana ya Andi dapat mengetahui keliling dan luas sawah yang dimiliki oleh ayah? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, ayo kita bantu Andi untuk dapat mengetahui keliling dan luas sawah yang dimiliki oleh ayah. Di sini terlihat ada ayah dan Andi yang sedang berada di sawah. Pertama, ayo kita bantu Andi mengetahui keliling sawah ayah. Untuk mengetahui kelilingnya, Andi akan mengelilingi sawah ayah. Di sini ada dua pilihan. Menurutmu, mana ya cara yang benar untuk mengetahui keliling sawah ayah? Apakah pada cara A? Atau pada cara B? Coba tebak, mana cara yang benar untuk mengetahui keliling sawah ayah? Apakah pada cara A, Andi sudah mengelilingi seluruh sisi sawah? Ya, jawabannya belum ya, maka ini tidak dapat dikatakan keliling. Lalu, dengan cara B, apakah Andi sudah mengelilingi seluruh sawah ayah? Iya, benar, jawabannya sudah. Maka cara yang benar untuk mengetahui keliling adalah dengan cara B. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa keliling itu dapat dicari dengan menjumlahkan setiap sisi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keliling persegi. Seperti yang diketahui, persegi itu memiliki sisi yang sama panjang. Dan tadi dijelaskan bahwa keliling itu dapat kita cari dengan menjumlahkan setiap sisinya. Maka keliling persegi dapat kita cari dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau kita bisa mencari keliling persegi dengan rumus 4 kali sisi. Contoh soal. Bagaimana menghitung keliling jam ini jika jam memiliki sisi 20 cm? Nah, kita perhatikan dulu jamnya. Jamnya ini berbentuk persegi. Maka kita dapat mencari kelilingnya menggunakan rumus keliling dari persegi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, keliling persegi itu dapat kita cari dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka sisinya 20 cm, kita masukkan saja 20 cm ditambah 20 cm tambah 20 cm tambah 20 cm. Kita hitung berapa ya hasilnya? Ternyata mendapatkan hasil 80 cm. Atau tadi dengan rumus 4 kali sisi atau 4 kali 20 cm, maka hasilnya 80 cm. Selanjutnya kita bahas mengenai keliling persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki panjang dan juga lebar. Nah, lalu bagaimana ya mencari keliling dari persegi panjang?
Tadi seperti yang sudah dijelaskan, keliling itu kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan setiap sisinya. Maka keliling persegi panjang kita dapat cari dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau kita singkat panjang itu menjadi P tambah L tambah P tambah L. Nah, atau juga bisa kita cari keliling persegi panjang itu dengan 2 kali P tambah L, karena P-nya ada 2 dan L-nya ada 2. Contoh soal. Nah, bagaimana menghitung keliling papan tulis ini jika papan tulis ini memiliki panjang 80 cm dan lebar 40 cm? Nah, kita perhatikan dulu bentuk dari papan tulis ini. Bentuk papan tulis ini adalah persegi panjang. Maka untuk mencari keliling dari persegi panjang seperti yang sudah dijelaskan, dapat menggunakan rumus panjang ditambah lebar ditambah panjang dan ditambah lebarnya lagi. Kita masukkan panjangnya 80 dan lebarnya 40. Nah, lalu kita hitung 80 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 40, hasilnya adalah 240 cm. Atau kita juga dapat mencari keliling persegi panjang itu dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita tulis kembali 2 dikali panjangnya adalah 80 cm, lebarnya adalah 40 cm. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 80 ditambah 40 adalah 120 cm. Maka 2 dikali 120 cm, hasilnya adalah 240 cm. Nah, tadi kita telah mengetahui cara untuk mencari keliling, yaitu dengan menjumlahkan setiap sisinya. Sekarang, kita akan membantu Andi untuk mengetahui bagaimana ya cara mengukur luas. Sekarang kita akan membahas mengenai luas. Ayo kita bantu Andi mengukur luas sawah ayah dengan bantuan persegi satuan. Persegi-persegi yang berwarna biru ini merupakan persegi satuan. Kita akan menutupi bidang yang dibatasi oleh garis dengan persegi satuan ini. Untuk menghitung banyaknya persegi satuan, setiap orang akan memiliki caranya masing-masing. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa cara untuk mengukur luas menggunakan persegi satuan. Cara pertama, nah sekarang kita akan mencoba menghitung ada berapa persegi satuan. Namun sebelumnya kita akan menutupi seluruh bidang ini dengan persegi satuan seperti ini. Nah, kita akan menutupi seluruh bidang yang dibatasi oleh garis dengan persegi satuan. Setelah selesai, ayo kita hitung berapa persegi satuan yang ada dalam bidang ini. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ternyata seluruhnya ada 24 persegi satuan. Cara kedua, sekarang coba kita hitung dengan cara lain, apakah hasilnya akan sama? Sebelumnya kita tutupi dulu bidang ini menggunakan persegi satuan. Setelah selesai, ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata hasilnya sama, yaitu seluruhnya ada 24 persegi satuan. Cara ketiga, sekarang coba kita hitung ada berapa persegi satuan jika menghitungnya per baris. Nah, di sini pasti akan ada di antara kalian yang menghitung persegi satuan dan telah menutupi bidang secara per baris. Di sini akan didemonstrasikan. Nah, di sini kita akan menghitung persegi satuan secara per baris.
Untuk baris yang pertama, kira-kira ada berapa persegi satuan ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata untuk baris pertama ada 6 persegi satuan. Kita lanjut, baris kedua. Ada berapa persegi satuan? Kita hitung bersama kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 persegi satuan. Ya, untuk baris yang ketiga kita hitung bersama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi satuan. Untuk baris yang terakhir kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi berapa ya hasil dari seluruh persegi satuan ini? Seluruhnya itu ada 24 persegi satuan. Bisa kita dapat dari 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi setiap barisnya kita jumlahkan. Atau kita juga bisa mengalikannya 6 dikali 4. 6 dikali 4 dari baris itu ada 4. Nah, jadi hasilnya 24 persegi satuan. Cara yang terakhir, sekarang kita coba hitung ada berapa persegi satuan jika menghitungnya per kolom atau per arah bawah. Kita mulai dari kolom yang pertama, 1, 2, 3, 4. Kolom yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 persegi satuan. Kolom yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kolom yang ketiga, untuk kolom yang keempat, 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga untuk kolom yang keempat. Kolom selanjutnya, kolom nomor 5, 1, 2, 3, 4. Dan kolom yang terakhir ada 1, 2, 3, 4. Jadi berapa ya jumlah seluruh dari persegi satuan ini? Seluruhnya ada 24 persegi satuan, dimana kita bisa menambahkan 4 dari setiap barisnya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 24 persegi satuan, atau 4 dikali 6 sama dengan 24 persegi satuan. Ternyata hasil dari keempat cara tadi diperlukan 24 persegi satuan untuk menutupi seluruh bidang yang ada. Nah, bidang tadi itu termasuk bangun datar persegi panjang, maka dapat kita simpulkan bahwa luas persegi panjang yang tadi itu sama dengan banyaknya persegi satuan. Untuk luas persegi panjang, tadi diketahui bahwa panjangnya adalah 6 persegi satuan dan lebarnya adalah 4 persegi satuan. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa luas persegi panjang itu sama dengan banyaknya persegi satuan, maka luas persegi panjang itu sama dengan 24 persegi satuan. Jadi banyaknya persegi satuan pada persegi panjang ini adalah 24 persegi satuan. Bila kita kalikan panjang dan lebarnya, 6 dikali 4 sama dengan 24 persegi satuan. Sama hasilnya dengan cara yang telah kita lakukan tadi. Maka luas persegi panjang itu bisa dicari dengan rumus panjang dikali lebar. Contoh soal. Bagaimana kita mengetahui luas lukisan ini jika memiliki panjang 20 cm dan lebar 10 cm? Coba bagaimana ya kita bisa mengetahui luas lukisan ini? Kita lihat lukisan ini berbentuk persegi panjang, maka luasnya dapat dicari dengan rumus panjang dikali lebar, di mana panjangnya diketahui 20 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Kita hitung 20 cm dikali 10 cm adalah 200 cm kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu luas persegi. Sama seperti tadi, kita akan menghitung luas persegi dengan bantuan persegi satuan. Ada beberapa cara untuk mengukur luas menggunakan persegi satuan. Caranya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Akan mulai menghitungnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata seluruhnya ada 16 persegi satuan. Cara yang kedua. Sekarang kita akan coba hitung dengan cara lain. Apakah hasilnya akan sama?
Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata seluruhnya ada 16 persegi satuan. Cara yang ketiga, untuk mengetahui luas persegi, sekarang coba kita hitung ada berapa persegi satuan jika menghitungnya secara berbalik. Untuk baris yang pertama, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Baris yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan juga. Dan untuk baris yang terakhir, baris keempat, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan juga. Nah, jadi berapa jumlah seluruh persegi satuan yang ada di bidang persegi ini? Seluruhnya ada 16 persegi satuan yang bisa didapat dari menjumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 16 persegi satuan. Atau ada 4 kelompok 4 satuan. Kita bisa mengkalikannya. 4 dikali 4 sama dengan 16 persegi satuan. Cara yang terakhir untuk menghitung luas persegi. Sekarang coba kita hitung ada berapa persegi satuan jika menghitungnya secara per kolom. Kita hitung bersama untuk kolom yang pertama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Untuk kolom yang kedua, 1, 2, 3, 4. Sama, ada 4 persegi satuan. Untuk kolom yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Untuk kolom yang terakhir, kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Maka berapa seluruh dari persegi satuan ini? Seluruhnya ada 16 persegi satuan. Bisa didapat dengan menjumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16 persegi satuan. Atau 4 dikali 4 sama dengan 16 persegi satuan. Luas persegi ini memiliki sisi yang sama, yaitu 4 persegi satuan. Nah, luas persegi ini sama dengan banyaknya persegi satuan. Luas persegi sama dengan 16 persegi satuan. Bila kita kalikan sisi dan sisinya, 4 persegi satuan dikali 4 persegi satuan sama dengan 16 persegi satuan. Hasilnya sama dengan cara-cara kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka, rumus luas persegi dapat kita cari dengan rumus sisi kali sisi. Contoh soal, bagaimana ya kita mengetahui luas papan catur ini jika memiliki sisi 15 cm? Papan catur ini memiliki bentuk seperti bangun datar persegi. Maka luasnya bisa kita cari dengan rumus sisi kali sisi. Kita masukkan sisinya adalah 15 cm. Maka 15 cm dikali 15 cm. Kita hitung hasilnya 225 cm kuadrat. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, bangun persegi dapat dicari kelilingnya dengan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 kali sisi, dan luasnya bisa dicari dengan sisi kali sisi. Sedangkan bangun persegi panjang dapat dicari kelilingnya dengan rumus 2 dikali panjang tambah lebar, dan luasnya dicari dengan rumus panjang kali lebar. Nah, mudah bukan? Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, yuk coba ikuti kuis yang ada berikut ini. Ayo coba kerjakan ya kuis ini, siapkan kertas dan pensilnya. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Coba kerjakan terlebih dahulu ya di kertas. Nanti kita samakan jawabannya. Yuk kita bahas bersama-sama. Bagi teman-teman yang belum selesai mengerjakannya, teman-teman bisa mempause video ini dan kita akan mulai membahas soal ini. Keliling lapangan tersebut adalah keliling persegi panjang, di mana rumusnya bisa didapat dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan 2 dikali panjangnya adalah 110 ditambah 55. Kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Berarti 2 dikali 110 ditambah 55 adalah 165. Baru kita kalikan, 2 dikali 165 adalah
330. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini mengenai keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang telah selesai. Semoga dengan adanya video ini, kalian dapat memahami keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang. Nah, mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.